Oke, shalom bagi Bapak Ibu. Kita bersyukur, berterima kasih bagi hari ini. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Dalam segala perkara yang kita alami sampai hari ini, kita boleh kuat, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Sekali lagi semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur Tuhan yang menopang hidup kita sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Mari kita datang dengan hati bersyukur menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami tahu dan kami percaya semua hanya karena kasih karunia-Mu. Kalau kami boleh sehat, kami boleh kuat sampai hari ini. Kalau keluarga kami masih boleh utuh sampai hari ini. Kalau usaha, pekerjaan, bisnis kami masih boleh berjalan sampai hari ini. Semua karena kasih karunia-Mu. Sebab itu biarlah kami terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Kami boleh terus menikmati anugerah-Mu. Karena sungguh Engkaulah yang menopang hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, di saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sekali lagi, Tuhan Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, di saat badai menerpa,
besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kalimat katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sungguh Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatan bagi kami, Kaulah sumber sukacita, Kaulah perlindungan yang teguh. Kami aman di dalam-Mu, kami kuat di dalam-Mu, sebab Kau yang menopang kami, Kau yang meneguhkan hati kami, Tuhan. Haleluya, kami sembah kami puji, kami muliakan nama-Mu. Kami sembah, sebab Engkaulah sumber kekuatan bagi kami, Tuhan. Sebab Engkaulah perlindungan bagi kami. Kami aman di dalam-Mu.
kasih-Mu ajaib Tuhan. Sebab kasih-Mu lebih dari cukup bagi kami. Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi kami Tuhan. Dari setiap sakit penyakit sampar yang sedang berterbangan hari-hari ini. Terhadap panah api si jahat Tuhan. Sungguh Engkaulah perlindungan kami. Sekalipun 1000 rebah di sisi kiri kami, 10.000 rebah di sebelah kanan kami, kami tetap berdiri teguh sebab Engkau yang menopang hidup kami. Sebab itu biarlah hati kami terus melekat kepada-Mu Tuhan. Hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Hidup kami terus sesuai dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab kami percaya Engkau yang bertindak bagi kami, memberikan kemenangan. Engkau yang memagari kami dengan kasih setia-Mu. Engkau yang menyertai kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga Engkau sediakan mujizat-Mu setiap hari bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Kami aman sampai hari ini karena Engkau yang menjaga kami. Kami kuat sampai hari ini karena Engkau yang menopang kami. Terima kasih. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin, 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 amin. Ku aman karena Kau menjaga. Setiap perkataan firman-Mu, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
menjadi keyakinan dan percaya kami kepadamu. Kami kuat sampai hari ini karena Engkau yang menopang kami. Kami aman karena Engkau yang menjaga hidup kami sampai hari ini. Kami aman karena kami ada di dalam perlindungan tangan kuasa-Mu. Bahkan kami percaya Engkau menyediakan mujizat-mujizat-Mu bagi kami yang percaya kepadamu. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu, dan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Sebab itu biarlah pagi hari ini Engkau mendapati setiap kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Dengan kami buktikan kami hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Hidup taat melakukan firman-Mu. Karena itulah bukti iman kami. Bukti kepercayaan kami kepadamu. Yaitu kami percaya kepada setiap perkataan-perkataan firman-Mu. Karena sungguh firman-Mu lah yang menopang hidup kami. Firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Yang memampukan kami terus berjalan sampai hari ini. Yang memampukan kami untuk terus mengelola rumah tangga kami, bisnis kami, usaha pekerjaan kami sampai hari ini. Sebab itu pagi hari kami bersyukur kalau kami boleh bersekutu satu dengan yang lain, berkumpul di dalam nama-Mu, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Dan biarlah perkataan firman-Mu yang sebentar kami dengar, itu boleh meneguhkan lagi hati kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, dan percaya firman-Mu, sehingga kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, saya serahkan kepada Coach Simon. Selamat pagi, shalom semua. Jadi hari ini saya menolong istri saya, ya, karena demikianlah firman Tuhan, kita bukan dua tapi sudah jadi satu. Nah itulah enaknya kalau sudah dua jadi satu, sepenanggungan, seperasaan semuanya. Jadi kalau tulang rusuk kita, ya kan, sibuk, ya kan. Nah, kita harus langsung ambil kendali. Jadi pagi ini saya bersyukur kita sama-sama boleh bangun dengan tubuh yang sudah dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Ya kan, semalam juga kita begitu bersukacita, banyak yang haus, ya, menghadapi pandemi ini. Rumah tangga kayaknya banyak yang agak sedikit kering, ya, karena musim panas oleh COVID ini. Jadi saya rasa pagi ini, ya kan, firman Tuhan selalu menjadi, ya, rema bagi setiap kita. Dan pagi ini yang kita harus sharing di Mazmur 119 ayat yang ke-116 dan 117. Saya bacakan yang 116. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup dan jangan membuat aku malu dalam pengharapanku. 117, sokonglah aku supaya aku selamat, aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Memang firman Tuhan bulan-bulan ini kita selalu merenungkan dari Mazmur 119 ini, ya. Saya lihat pemazmur sudah, ya kan, mengajar kita, ya kan, bahkan dia sudah menjadi teladan buat kita. Karena hidup ini kita butuh teladan Kristus yang selalu kita rindukan. Dan kalau sampai hari ini kita sudah sampai ke 100 ayat 116 dan 17, ya kan, di mana firman Tuhan yang
Amsal 19 selalu berkata, ya kan, kalau kita berbahagianya, ya kan, berbahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan, ya. Jadi kita rindu semua hidup kita selalu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Dan pemazmur hari ini mengatakan, tolonglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup dan jangan membuat aku malu dalam pengharapanku. Jadi di sini kita selalu hidup kita berteriak kalau kita ada masalah, ya. Tapi kita juga kadang-kadang suka lupa. Ketika kita dalam kesukaan, lagi happy, ya, kita lupa bahwa Tuhan itu, ya kan, harus selalu menjadi, ya, pegangan kita, menjadi rema dalam setiap langkah kita. Nah, sehingga apa yang kita rindukan itu bisa tercapai. Kadangkala, ya kan, saya merenungkan bahwa apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini supaya hidup kita benar-benar, rumah tangga kita berbahagia, ya kan? Tidak ada lain, yaitu kita harus punya nilai Kristus, ya. Seperti di Mazmur ini sudah mencatat bahwa, ya kan, kadang-kadang ada kita tertindas, kadang-kadang ada orang yang sudah menggali lubang buat kita, tetapi kita tidak usah khawatir. Tita-tita Tuhan kalau ada di dalam hidup kita, Tuhan pasti, ya kan, menolong dan memimpin langkah hidup kita. Jadi ayat pagi ini, tolonglah aku sesuai dengan janjimu, ya kan. Kadang-kadang memang kita jadi orang Kristen nih, ya tidak seperti orang dunia, ya. Orang dunia itu banyak sekali variasinya untuk mereka bagaimana berjalan dalam dunia ini. Tetapi kita orang Kristen selalu ada batas-batasnya. Jadi saya mengajak kita semua pagi ini, kenapa pemazmur itu, tolonglah aku sesuai dengan janjimu, ya karena memang Tuhan sudah berjanji kepada kita. Tapi bagaimana kita harus menjalankannya, dan kenapa kita tidak dapat pertolongan Tuhan? Karena terus terang aja ya, dulu saya selalu kadang-kadang pakai ya ilmunya Tuhan, tapi kebanyakan kadang-kadang pakai ilmunya saya, ya kan? Kalau sudah mentok baru doa sama Tuhan. Kalau lagi senangnya lupa sama Tuhan, ya kan? Jadi lewat Koromdio ini semakin hari saya semakin ya mengerti bahwa sesungguhnya firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kita ngomong kalau dalam kesesakan kita baru panggil Tuhan, salah nggak? Enggak. Cuma kita kadang-kadang kita suka mencobai Tuhan, ya kan? Jadi hari ini, pagi ini, ya kan, saya yakin dan percaya Tuhan pasti selalu menolong kita kalau kita ada di dalam jalannya Tuhan. Karena Tuhan itu Bapa yang baik bagi kita. Kita ini anak. Kalau kita menghadapi masalah, ya kan, pasti sebagai bapak tidak tega lihat anaknya punya masalah. Tapi kenapa? Kalau sampai bapak itu tega biarin anaknya bermasalah, supaya anaknya itu belajar, karena sudah diingatkan lewat tita-titanya Tuhan, firman Tuhan yang tiap hari kita udah renungkan, kita udah gali bersama, kita pelajari, tapi hanya batasnya ya tahu aja lah. Nah, Tuhan jadi bapak itu begitu. Saya juga dengan anak saya begitu, ya kan? Kalau sudah saya ngomong baik-baik, mereka nggak dengar, nah biarlah, lantaklah dulu. Ketika kepentok, ya kan, dia cari bapaknya kan. Nah, baru kita mulai lagi, bangun lagi untuk dia. Itulah hidup, ya. Jadi ayat ini saya rasa ya, buat saya benar, saya alami. Jadi kita nih giliran berganti, sudah waktunya belum kita, ya kan? Tapi hari ini setelah dengan usia yang sudah indah ini, karena 60 kan usia indah. Jadi saya merasakan ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita kalau kita selalu ada dalam jalannya Tuhan. Ya, jadi saya mengajak kita semua, mari sama-sama, ya kan,
kita boleh mengerti banyak-banyak firman. Kita boleh menghafal banyak firman. Tapi kalau firman itu hanya jadi hafalan, ya kita orang yang sia-sia. Ya, kita punya iman, tapi iman kita tidak pernah kita praktekkan. Ya, jadi cari iman itu jadi mati. Jadi saya mengajak semua kita, hiduplah, kalau kita hidup sesuai dengan jalannya Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan selalu menolong kita. Seorang bapak selalu memperhatikan langkah-langkah anak-anaknya. Ya, tidak akan dibiarkannya kita jatuh. Ya, dan yang kedua ayat 117, sokonglah aku supaya aku selamat. Nah, kita perlu sokongan. Sokongan itu kalau saya renungkan, saya doakan supaya dari mana? Tentunya kita harus menjadikan hidup kita ini berarti. Berarti yang pertama itu dari lingkungan yang terdekat kita, yaitu istri, ya kan, anak, keluarga, dan rekan-rekan di luar sana, dari gereja maupun dunia bisnis ya. Jadi saya merasakan setelah saya hidup ini, saya renungkan tidak ada artinya berapa banyak keuangan kita, berapa hebatnya kita kalau kita tidak bisa menjadi berkat bagi istri dan anak-anak kita. Ya. Maka saya harus tebus, ya kan, kelakuan saya yang masa lalu, ya kan, yang selalu nganggap ya pokoknya istri itu ada duit sudahlah, ya kasih duit sudahlah. Nah, itu yang keliru, ya kan. Jadi hari ini saya mengajak kita, ya, sayangilah istri kita, istri sayangilah suamimu, ya kan. Karena saya merasakan ketika saya sakit, ya kan, saya pikir, aduh, ini ya. Tapi untunglah saya sudah bertobat. Kalau saya nggak bertobat, istri saya mungkin lantailah kau situ, ya. Tapi dengan kita udah berubah dan kita udah benar-benar mempraktekkan nilai-nilai Kristus, ya kan, sokongan itu banyak datang, ya kan. Mereka begitu peduli, anak-anak juga peduli, ya kan. Karena saya juga ada melihat ada anak-anak yang nggak peduli sama orang tua. Kenapa? Karena orang tua tidak pernah peduli kepada mereka. Jadi di sini saya merasakan sekali, ya kan, bagaimana hidup di dalam Kristus yang sungguh-sungguh. Dan kita pun dalam hidup ini jangan suka menyalahkan, ya kan. Terutama kalau kita udah Tuhan. Dulu saya pernah ya, ketika saya masih waktu itu belum menikah, baru habis menikah. Saya punya rencana mau beli kapal, ya kan. Nah, seketika itu kan saya bawa barang dengan kapal itu rupanya tenggelam, ya kan, di tengah laut. Waktu itu saya ingat istri saya hamil kalau salah 7 bulan ya, waktu ke bulan 7 anak pertama. Saya berdoa, ya kan, waktu di tengah-tengah lautan itu saya berdoa, Tuhan, kok Tuhan izinkan saya harus tenggelam di laut, ya kan. Saya ini kan orang yang aktivis, ya kan, perpuluhan lancar, bantu gereja semua. Itu mulai kita komplain sama Tuhan. Sekarang saya ngerti, Tuhan cuma bilang kayak ini, lu lagi perlunya cari gua, ya kan? Itu bahasa dunianya, yang kita hari-harinya, ya kan? Kita komplain. Jadi kita jangan menyalahkan Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu ada masalah, jangan nyalahkan Tuhan. Tapi kita coba doa introspeksi hidup kita. Ya kan? Karena Tuhan tidak pernah memberi pencobaan sama kita. Tidak ada seorang bapak yang mau mencobai anaknya. Tidak ada. Ya kan? Karena firman Tuhan kalau dia tidak mungkin dia minta roti kasih batu kan? Tidak mungkin. Jadi tetap Bapak memberi yang terbaik buat kita. Cuma kadang-kadang kita jadi anak yang kurang ajar. Ya kan? Menyesakkan hati Bapak dan Ibu. Nah, jadi saya rasa yang pertama kita jangan menyalahkan Tuhan, tapi mari kita introspeksi. Kadang-kadang ada kan orang sampai Tuhan tidak peduli, aku udah rajin ke gereja begini-begini, akhirnya lari dari Tuhan. Ya Tuhan tidak ada salah. Yang salah itu kita karena kita tidak pernah hidup, ya kan, menera, ya mengukur kehidupan kita ini sesuai enggak dengan firman, ya kan? Nah, ini yang membuat kita jadi kadang-kadang tidak sukses dalam kehidupan.
ya. Apalagi dengan kita hidup berkeluarga dengan suami istri. Hari-hari kenapa saya banyak bicara tentang suami istri, ya kan? Karena buat saya terus terang aja, kalau keluarga kita tidak menjadi teladan, kita mau bilang apa? Ya, tidak ada guna. Jadi kita tidak jadi kesaksian buat, oh dia orang Kristen, tapi rumah tangganya berantem terus, ya kan? Tiap hari, ya kan? Yang bukan nyanyinya, ya kan? Ada sukacita, tetapi yang ada pertengkaran terus, ya. Jadi saya terus terang aja hari-hari, ya saya ini dulu mana mau dengar kata istri sama anak. Tapi hari ini saya harus merenungkan bahwa memang saya, tapi jangan pulang. Nah, kemarin saya ambil raport lagi, ya kan? Raport saya belum biru, masih merah. Isi saya bilang begini, kalau raport papi masih merah, papi tidak boleh pulang Jambi. Ya, saya dengar-dengar aja ya, terima ajalah, ya kan? Yang karena apa? Ya kan? Kita harus selalu mendengar tulang rusuk kita bicara, apa salahnya kita tanya Tuhan, ya kan. Saya yakin dan percaya kalau ke atasnya benar, pasti kiri kanan dan ke bawahnya juga benar, ya kan. Jadi ini pertolongan Tuhan juga sama kita, tidak pernah terlambat. Ada pujian yang mengatakan kan, Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Jadi saya rasa ya demikian, ya kan, yang saya bisa dapatkan dari ayat yang 16 sama 17 nih, ya kan, Tuhan selalu tepat waktu menopang kita. Karena apa? Kalau firman ada dalam pikiran kita, dalam hidup kita, begitu masalah datang, firman yang keluar, ya kan? Itulah pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita nggak usah menyalahkan siapa-siapa, ya kan? Saya selalu bicara kepada semua staf saya, ya kan? Saya bilang kita tidak boleh menyalahkan orang lain, ya. Tapi kita harus mengajar mereka bagaimana, ya kan? Nah, kedua dengan keluarga juga demikian. Saya selalu bilang sama istri saya, kemarin mobil saya ditabrak di bawah istri saya. Dia telepon saya, "Papi, mobil ditabrak orang dari belakang." Saya bilang, yang rusak, Mami rusak enggak? Enggak. Ya, mobil rusak enggak apa-apa. Yang penting Mami jangan ditabrak orang, ya kan? Soal mobil itu nomor dua lah, ya kan? Namanya di jalan pasti ada yang tabrak menabrak. Saya bilang nggak usah pusingkan, yang penting maminya aman. Ya, jadi kita harus memberi satu kedamaian bagi istri kita. Jadi jangan mobil ditabrak, ya kan, istri kamu tuh gimana ya? Nggak usah, ya kan. Mobil itu bisa dibeli. Kalau istri kita tuh nggak bisa dibeli, karena itu hadiah yang terindah yang Tuhan berikan buat kita, sehingga kita harus menjadi benar-benar istri kita itu, ya kan, nyaman bersama dengan kita. Demikian kesaksian saya, mungkin istri saya mau tambahkan, silakan. Yuk, silakan, Ceh. Puji Tuhan, firman Tuhan membarui dalam hidup kita lagi pagi ini. Selamat pagi Bapak Ibu ya. Dalam firman Tuhan ini ada kata topang dan sokonglah. Berarti di dalam pemazmur ini satu permohonan bahwa kita itu tidak mampu. Jadi kita minta permohonan dari Tuhan itu untuk menopang hidup kita. Terus minta sokongan dari Tuhan. Nah, seperti di dalam ada di dalam Mazmur 41 ayat 4 itu katakan Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Nah, mungkin saat ini kita ada dalam keadaan sakit, ya terlebih buat suami saya juga. Nah, itulah satu permohonan kita minta sama Tuhan, supaya Tuhan itu melawat kita. Tuhan itu kita minta menopang kita, supaya keadaan kita jadi kuat. Apalagi menghadapi COVID hari-hari ini, hati saya karena begitu banyak karyawan, itu saya benar-benar harus meminta topangan dari Tuhan, minta sokongan dari Tuhan apabila ada yang terkena atau ada yang sakit. Itulah satu permohonan seperti Mazmur ini katakan bahwa
Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-Mu senantiasa. Nah, kita selalu minta di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, ketenangan-ketenangan yang dari Tuhan senantiasa, supaya kita dapat melalui di dalam hidup kita hari-hari ini, ya. Nah, itulah tambahan renungan pagi ini dari suami saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Simon Jianping. Nah, kita bersyukur buat sharing firman pagi hari ini. Ya, seperti apa yang Pak Simon dan Ibu Simon katakan tadi, ini juga menjadi doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Sungguh kalau kita boleh ada hari ini, itu karena Tuhan yang tetap menopang kita, dan Tuhan yang tetap mendukung, mensupport. Tadi saya sempat ngobrol, ya kalau bahasa Palembang sokong itu kan sokongan. Memang bahasa Indonesia dukungan, support. Tapi kalau bahasa Palembang itu memang dukungan, support, tapi dalam bentuk uang khususnya. Sokongan yuk sokongan uang, nah begitu. Artinya percayalah bahwa Tuhan yang menopang hidup kita, bahwa Tuhan yang mensupport hidup kita, Tuhan yang mendukung hidup kita. Dan seperti Paulus katakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang lawan kita? Nggak ada. Bahkan saya mau mengingat satu ayat di dalam Yesaya, pasalnya yang ke-46, ayat yang keempat, firman Tuhan berkata seperti ini. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, saya percaya biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan hati setiap kita. Biarlah doa pemazmur pagi hari ini juga menjadi doa setiap kita, untuk kita minta Tuhan terus topang hidup kita, Tuhan terus sokong hidup kita, support hidup kita. Dan dari Yesaya pasal 46 ayat 4 tadi dikatakan Tuhan sudah melakukannya bagi kita, amin. Jadi sampai hari ini kalau kita boleh ada, kalau kita boleh kuat, itu karena Tuhan sudah melakukannya, yaitu menopang kita, menyokong kita, menggendong kita, memikul kita. Wow, kita bersyukur buat pagi hari ini. Tentu seperti saya tadi kan, sampai masa putih rambutmu. Tentu Ko Simon, Ibu Miryanti, Ai Alien, Pak Ace, orang-orang yang usianya sudah jauh lebih tua dari kami-kami yang masih muda, tentu sudah juga lebih banyak menikmati hidup yang disupport Tuhan, hidup yang didukung oleh Tuhan. Oleh sebab itu, yuk kita terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang lain mau menambahkan, tadi ada yang baru dari Batam saya lihat. Ada Eka dari Batam. Terus Mipun ini siapa ya? Selamat datang, selamat bergabung. Kalau Eka Sianipar Batam, dari semalam saya lihat di grup anak muda. Terima kasih buat anak-anak muda yang masih tetap bisa join pagi hari ini. Oke Pak, terima kasih. Saya mau menambahkan sedikit Pak. Tadi Pak Simon bilang setiap pagi kita koramdio sama Tuhan, setiap pagi kita merenungkan firman Tuhan, dan juga setiap pagi kita diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Otomatis iman pengharapan kita kepada Tuhan itu semakin kokoh dan semakin percaya kepada Tuhan. Dan juga kita selalu disokong Tuhan, dan juga kita selalu berharap di dalam Tuhan. Dan juga pagi hari ini Pak, saya mau membacakan di Roma 5 ayat 5 Pak. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak akan mendapat dikecewakan gitu Pak, karena ada kasih Allah yang dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan kita itu tetap teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan.
melalui ya setiap pagi kita koram Deo, kita terus merenungkan firman, kita terus biarpun ada penindasan yang terjadi, kita terus diuji di dalam Tuhan, tetapi tetap kita kokoh di dalam percaya kepada Tuhan, dan pertolongan Tuhan itu ada waktunya. Kadang-kadang sebelum waktunya sampai, kekhawatiran terus menyerang kita yang membuat itu pengharapan kita jadi luntur gitu loh Pak. Itu aja, sekian dari saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Hengki. Jadi sama seperti Pak Simon bilang tadi ya, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah terlalu cepat seperti Pak Simon tadi katakan. Jadi apapun yang hari-hari ini sedang kita hadapi, teruslah berharap. Karena seperti pemazmur katakan, Tuhan janganlah buat aku malu dalam pengharapanku. Dan saya percaya Tuhan tidak akan permalukan kita. Mungkin sepertinya terlambat menurut orang dunia. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami diejek. Mana Tuhannya? Katanya hebat, katanya tolong, mana buktinya? Nah, tapi teruslah seperti pemazmur, Tuhan, jangan buat aku malu dalam pengharapanku. Mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman seperti itu, diejek, dihina. Mana Tuhanmu? Mana buktinya? Tapi saya percaya kita terus berharap pada Tuhan. Sama seperti Pak Simon tadi katakan sekali lagi, Tuhan kita nggak akan pernah terlambat. Dia juga tidak terlalu cepat. Tepat pada waktunya, pertolongan Tuhan itu pasti nyata dalam hidup kita. Oke, Bapak Ibu, ada yang lain mau kesaksian, mau cerita, pernah menanti-nantikan pertolongan Tuhan, seperti Hengki bilang tadi, sudah dengan berjalannya waktu kadang pengharapan kita bisa goyah. Ini Tuhan benar nggak sih ya? Tuhan benar nggak ya? Tapi tetaplah berharap. Oke, Bu Mirianti silakan. Puji Tuhan, terima kasih ya. Bapak Ibu sekalian ya, kita harus ingat bahwa kekristenan ini dahulu zaman pemazmur percaya Allah dan zaman kita saat ini sudah jauh berbeda. Dan tetap saja Bapa, Tuhan dan Roh Kudus itu satu. Dahulu pemazmur itu sampai minta-minta seperti itu dalam tulisannya, minta ditopang ya supaya hidup ya, dan minta supaya pengharapannya kepada Tuhan itu tidak membuat malu. Kemudian minta kita disokong, ditopang juga ya supaya selamat. Tapi zaman sekarang Bapak Ibu, ini adalah zaman kasih karunia. Ya, Tuhan Yesus sudah berfirman. Bahkan tadi di dalam Roma 5 ya yang dibacakan Pak Hengki, itu Tuhan sendiri, Roh Kudus berkarya dalam kita. Nah, itulah pengertian yang harus kita pegang teguh ya, dan kita percaya. Karena apa? Memang beda deh. Beda. Kita ini belum lahir saja sudah disiapkan oleh Tuhan. Apalagi kalau kita berjalan dalam hidup ini. Saya merasakannya seperti itu. Mungkin orang lain atau Bapak Ibu ada yang saat ini sedang dalam pergumulan hidup. Tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Hanya kita saja yang ya masih belum merasakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu yang ingin saya beritahukan, bahwa Tuhan itu mempunyai rancangan indah. Kita tidak akan mendapat malu, karena Tuhan, pengharapan kepada Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kita setiap hari membaca firman Tuhan itu puji Tuhan. Sekarang masih kita diberi waktu untuk dapat merasakan seperti ini.
Itu yang ingin saya tambahkan Bapak Ibu. Jangan lupa ya, kita ini memang anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Saya merasa dalam hidup saya ya, Bapak Ibu mungkin heran, saya ini banyak tidak beli sesuatu. Saya sering dapat door prize, saya sering dapat hadiah Bapak Ibu. Semua. Jangankan rice cooker yang kecil-kecil gitu ya, kulkas, mobil saja. Saya itu diberi. Saya nggak beli. Itu ada saat di mana saya itu heran sekali. Loh, apa? Tapi jangan lupa ya Bapak Ibu, kalau kita diberkati itu ada maksud Tuhan. Apa yang harus kita lakukan nanti kalau kita sudah menerima berkat itu. Jadi sampai terakhir kemarin pada perayaan Paskah, Bapak Ibu, kami dari Pembinaan Rohani Kristen Katolik Rumah Sakit Dr. Sutomo dan FK UNER, itu perayaan Paskah virtual gini. Door prize itu saya selalu dapat. Sampai saya bilang, kalau ada door prize, jangan masukkan nama saya ya. Malu aku. Setiap kali saya dapat door prize, entah itu cuman voucher 100.000 atau apa, saya dapat door prize. Nah, Bapak Ibu, mungkin bentuknya beda ya, tapi percayalah, Tuhan itu yang menopang hidup kita, menyokong hidup kita. Ini sekarang pandemi COVID belum berakhir ya. Kita baiknya tetap menyadari bahwa Tuhan itu yang melindungi kita. Itu yang ingin saya bagikan, bahwa sudahlah. Saya dulu ada tetangga saya, itu Muslim ya. Tetangga saya itu bilang gini, enak ya jadi orang Kristen ya, bahkan sampai mati aja masuk surga. Loh, saya kaget. Lah, ayolah percaya Tuhan, kata saya. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu menyediakan segalanya dari kita belum lahir sampai kita nanti mati, kata saya gitu. Tapi ya Tuhan belum memberikan iman kepada orang itu ya. Dia bilang gitu, nanti kalau dia sudah datang, memang dia iya Tuhan, aku baru percaya. Wah, terlambat, nanti mati dia. Bapak Ibu, itulah yang ingin saya sampaikan, saya tambahkan. Mari kita percaya kepada Tuhan yang luar biasa itu. Terima kasih, puji Tuhan. Amin, terima kasih. Jadi seperti Paulus nasihatkan kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi apapun yang sedang Bapak Ibu alami hari ini, seperti doa pemazmur pagi hari ini, dia terus berharap kepada Tuhan supaya dia dapat terus bersukacita. Jadi seperti Paulus ngomong kepada jemaat Roma pasal 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Dan seperti pesan Ibu Mirianti tadi, salah satunya ya hari-hari ini kita tetap percaya perlindungan Tuhan, tapi sekali lagi tetap ikutin protokol kesehatan. Bahkan bagi Bapak Ibu yang sudah 2 kali divaksin, jangan berpikir Bapak Ibu kebal dan jadi tinggi hati dan sombong, terus tinggalkan protokol kesehatan. Jangan Bapak Ibu ya. Kita tetap berdoa supaya Tuhan lindungi hidup kita. Kita percaya. Tapi bukti dari percaya kita adalah kita taati pemerintahan yang sudah memberi peraturan. Karena ingat, pemerintahan itu datangnya dari Tuhan. Firman Tuhan yang mengajak kita. Jadi tetap lakukan protokol kesehatan dan jaga imun tubuh kita dengan apa? Terus bersukacita dalam pengharapan. Kita berdoa untuk daerah-daerah di mana kita tinggal. Kita berdoa untuk karyawan Simon nanti, supaya yang lain juga tetap tinggal tenang dalam damai sejahtera. Karena hati yang gembira itu obat, imun tubuh kita tetap kuat, tapi kita juga tetap harus jaga makan, tidur yang cukup, olahraga secukupnya, berjemur.
supaya kita tetap kuat. Jadi Tuhan kerjakan bagian Tuhan menopang hidup kita, menyokong hidup kita, menggendong hidup kita, mendukung hidup kita, tapi kita lakukan bagian kita. Oke? Masih ada yang mau sampaikan sesuatu, Bapak Ibu? Caca ada mau ngomong? Oh, oke. Saya pikir kalau enggak silakan Hengki. Oke, terima kasih. Mari kita satukan hati, kita berdoa di pagi hari ini. Silakan Lia. Mari kita masuk dalam pokok doa kita pagi ini. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak mudamu Tuhan, yaitu buat Michelle Angelique, Michelle Vicentia, Angel, yang mengikuti SBMPTN. Tuhan, tolong anak-anak ini, berikan mereka hasil yang terbaik Tuhan. Kami juga dukung dalam doa buat kokonya Celidia Tuhan, yang di bulan Mei ini akan disidang di Kepulauan Tanjung Pinang Riau. Supaya Tuhan meringankan hukumannya di pengadilan nanti. Tuhan, kami juga mengucap syukur buat pekerjaan yang saat ini Buyung Christian kerjakan. Kiranya Tuhan Engkau tetap memberikan pekerjaan sebagai pilot Tuhan setelah masa pandemi ini berakhir dan maskapai penerbangan Indonesia kembali bangkit Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Fidar ya Tuhan. Engkau yang berpekara Tuhan dalam penyusunan tesisnya Tuhan. Biar lancar dan selesai pada tepat waktunya. Tuhan, kami juga berdoa Engkau curahkan kuasa kesembuhan dan pemulihan atas tubuh Pak Benasu Hulu Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kuasa kesembuhan terjadi dalam tubuh Pak Benasu. Kami serahkan doa sepakat kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah bangsa kami terus ada di hati-Mu ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Bapak. Biarlah kemuliaan-Mu terus ada atas bangsa ini ya Tuhan. Dan juga pengharapan kami terus berharap kepada Engkau ya Tuhan. Buat bangsa kami ke depannya akan lebih baik lagi ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami terus berdoa buat setiap musibah, buat keadaan yang tidak baik atas bangsa ini Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu terus ada Tuhan, pertolongan-Mu terus ada Tuhan atas bangsa ini ya Bapa. Setiap Tuhan, musibah yang ada Tuhan, baik bencana alam Tuhan, baik tanah longsor dan juga kebakaran hutan ataupun juga hilangnya kapal selam ya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan setiap orang-orang yang mengalami musibah ya Tuhan. Tuhan memberi penghiburan, Tuhan memberi kekuatan dan Tuhan memberkati ya Bapa. Dan juga melalui pemerintah Tuhan yang sikap Tuhan yang langsung mengambil tindakan Tuhan untuk menolong orang-orang yang terkena bencana ini ya Bapak. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Presiden kami, Pak Jokowi Tuhan, dan wakilnya Pak Maruf Amin Tuhan. Biarlah Tuhan berkati pemimpin kami ini Tuhan. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan untuk membawa bangsa dan negara kami lebih baik lagi ya Bapak. Dan juga jajaran menterinya Tuhan yang membantunya ya Tuhan. Tuhan juga memberikan hikmat ya Bapak untuk membawa bangsa kami Indonesia kepada keamanan yang lebih baik Tuhan. Dan juga membawa perekonomian bangsa ini juga lebih baik lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, COVID di bangsa kami ini belum mereda ya Bapak. Tapi kami berdoa, kami berharap kepada Engkau Tuhan. Biar Engkau Tuhan Allah yang selalu melindungi masyarakat yang ada di Indonesia ya Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa buat kota kami Jambi terutama ya Tuhan. Biarlah Tuhan lindungi kota Jambi ini ya Bapak. Kami tahu Tuhan pada saat ini Tuhan kota kami Jambi Tuhan banyak orang-orang yang terkena COVID ya Bapak. Biarlah setiap orang yang telah
setelah kena COVID Tuhan, kami berdoa Tuhan kesembuhan yang daripada Engkau curahkan ya Tuhan. Dan juga orang-orang yang tidak kena Tuhan, biarlah pelindungan-Mu terus turun ya Tuhan. Terima kasih buat keluarga kami, buat orang rekan-rekan kerja kami, dan juga setiap orang tua, bahkan anak-anak kami semuanya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu Mirianti, silakan tutup dalam doa, Ibu. Bapa, kembali kami bersyukur, tak henti-hentinya Tuhan, kami merasakan pertolongan dan penyertaan serta perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami yang tidak mendatangkan malu, bahkan Engkaulah yang menyokong hidup kami, yang menopang kami dan melindungi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat pertolongan-Mu hari lepas hari. Bapa, biarlah kami Engkau berikan perlindungan dari pandemi COVID ini ya Tuhan. Kami seluruhnya yang hadir di dalam Koram Deo ini, sanak keluarga, saudara, teman-teman kami semua, lindungi dari COVID ini ya Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu kuat ya Tuhan, mengalahkan segalanya yang mengancam kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami, dan hari ini dari pagi sampai malam nanti, kegiatan apapun yang kami lakukan, Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah berkat dan damai sejahtera, kasih anugerah Tuhan yang melimpah kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan kami, kota benteng kami. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Pagi